Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Ahsan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami' usadina wa masyayikhina wa liwalidina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit dan juga yang sedang isolasi mandiri karena positif ya COVID-19 ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semuanya ya, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa thani hukmu man maddas salata hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti fihi tafsilun. Al-awwalu taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u salata bisunaniha fal maddu khilaful awla. Wathani taratan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u furudhas salati faqat fal maddu mandubun. Wathalithu taratan yabqa minal waqti qadru ma la yasa'u furudhaha fal maddu haramun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Jamaah sekalian yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan bacaan kita lewat virtual ya, karena memang masih dalam kondisi lockdown ya, karena memang banyak yang terpapar COVID-19 ya, untuk sementara
kajian kita online saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi daripada niat kita untuk senantiasa menuntut ilmu ya, dalam rangka meningkatkan ya kualitas ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan masailu min awqatis shalah ya. Ini ada beberapa masalah-masalah dalam waktu-waktu salat ya. Kita memang masih membahas tentang waktu-waktu salat yang 5 waktu itu. Nah, di sini ada beberapa masalah tentang waktu-waktu salatnya. Ya. Di masalah yang kedua, sini hukmu man maddas salata hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti fihi tafsilun. Jadi hukum bagi siapa yang memanjangkan salatnya ya, hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti, sampai jatuh sebagian daripada waktunya itu hampir keluar daripada waktu salat itu. Jadi memanjangkan salatnya. Jadi bicara salat ya, misalkan dia salat subuh ya. Lalu salat subuhnya dipanjangin tuh. Ya, karena dia baca surahnya yang panjang atau dia baca zikirnya lebih daripada biasanya sehingga memanjangkan salatnya itu sekira-kira hatta waqa'a juz'un minha kharijal waqti. Jadi sampai-sampai sebagian daripada salatnya itu sampai kepada hampir kepada keluar daripada waktu salatnya. Itu bagaimana hal yang seperti itu? Jadi fihi tafsirun ya, di sini ada beberapa pendapat ya, tafsil. Ada 3 pendapat. Yang pertama, tarotan yabqa minal waqti qadru ma yasa'us salata bisunaniha. Jadi yang pertama, terkadang ada tersisa daripada waktu itu sekedar cukup daripada salat dan sunah-sunahnya. Dengan sunah-sunahnya, jadi lengkap dengan sunah-sunahnya. Fal maddu khilaful aula ya, memanjangkan salat yang seperti ini khilaful aula, jadi keluar atau bertentangan daripada yang utama. Jadi enggak utama tuh. Jadi kalau dia manjangin salatnya sehingga yang tersisa daripada waktunya itu hanya sekedar cukup untuk salat dengan sunah-sunahnya itu, maka memanjangkannya itu khilaful aula ya, bertentangan dengan yang utama. Lalu yang kedua, tarotan yabqa minal waqti qadru ma yasa'u furudus salati faqad. Nah, yang kedua, terkadang dia tersisa daripada waktu itu hanya sekedar cukup fardu salatnya saja. Ya, fal maddu mandubun ya, maka memanjangkannya itu mandub ya, ada disunahkan, boleh. Jadi kalau kita manjangin salat bagaimana, boleh kan gitu. Yang ketiga, taratan yabqa minal waqti qadru ma la yasa'u furudaha fal maddu haramun. Tapi terkadang yang tersisa daripada waktu salat itu sekedar tidak cukup dia. Artinya tidak cukup fardu-fardunya. Ketika dia masih ada fardu-fardu salat yang belum dia kerjakan, ternyata udah di luar salatnya. Fal maddu haramun, maka memanjangkannya itu haram hukumnya. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang memanjangkan salatnya, boleh saja. Tetapi fardu-fardunya masih tetap di dalam waktu salatnya, tidak keluar daripada waktu salatnya gitu. Wa tsalitsu ya. Adapun permasalahan yang ketiga, takunus salatu adaan idza adraka rakaatan fil waqti ya. Ini kan salat itu ada adaan, ada qadaan nih. Keadaan salat yang adaan itu bagaimana? Idza adraka rakaatan fil waqti, jika dia mendapatkan rakaatnya itu fil waqti ya, di dalam waktu itu salat, masih dia mendapati satu rakaat itu di dalam ketika waktu salatnya masih ada. Nah,
sawaun akana bi udhrin am bi ghairi udhrin, ya, sama ada ketika ada udhurnya atau tidak. Fa illam yudrik rakaatan fil waqti fatakunu qadaan. Jikalau tidak mendapati dia rakaat di dalam waktu sholat itu, fatakunu qadaan, maka udah jadi sholatnya sholat qada, dia bukan sholat adaan. Ya, sholat adaan itu sholat yang dikerjakan di waktu itu, sedangkan qadaan bukan di waktu itu, di luar waktu, itu qada. Gitu. Warabi'u afdalul a'mali, ya, seabdol-abdolnya pekerjaan, yakni as-salatu fi awali waktiha. Jadi seabdol-abdolnya pekerjaan itu adalah salat di awal waktu. Wa yahsulu bil istighali bi asbabis salati min dukhulil waqti. Ya. Mendapatkannya itu dengan apa ya? Bil istighal bi asbabis shalah, ada hal-hal yang dilakukan dengan sebab sholat min dukhulil waqti, daripada masuknya waktu. Nah, itu seabdul-abdulnya pekerjaan, yaitu sholat di awal waktu. Kemarin udah kita sebutkan sebab-sebab sholat, diantaranya apa ya? Taharah, ya, menutup aurat, termasuk di dalamnya ijabatul muadzin, itu termasuk juga asbabus sholat namanya. Itu, atau menunggu jamaah, itu masih asbabus sholat. Jadi kalau misalkan masuk waktu, ya, karena as-salatu fi awali waktiha itu seabdul-abdulnya pekerjaan, lalu dia sholat di awal waktu, ketika masuk waktu, ya, dia nungguin jamaah dulu, ya, sampai kumpul jamaah dia baru sholat. Ya. Apakah itu termasuk afdalul amal? Iya, termasuk, karena itu termasuk asbabus sholat tuh, nunggu berjamaah itu termasuk asbabus sholat. Nunggu berjamaah maksudnya ketika dia mau sholat sendirian, sedangkan sholat yang paling afdol adalah berjamaah, lalu dia tunggu, padahal udah masuk waktu dari tadi, lalu dia nunggu, siapa tahu nanti ada orang yang datang sehingga saya bisa sholat berjamaah, ya, ditunggu beberapa saat baru datang tuh, lalu dia baru sholat. Nah, itu tetap masih dia dapat fadilah keutamaan sholat awal waktu, namanya waktu fadilah tuh, karena termasuk asbabus sholat itu. Kama qala sahibu Safwati Zubad, yundabu ta'jilus sholati fil awal id awwalal waqti bil asbab ishtaghal. Jadi disunahkan kita menyegerakan sholat di awal tuh, ya, ta'jil, ya. Ta'jilu bis sholati qoblal fawat, ajilu bit taubati qoblal mawat. Ya, itu ada kata-kata seperti itu, ajilu bis sholati qoblal fawat atau qoblal faut, ya. Jadi segeralah engkau sholat sebelum waktunya itu habis, ya. Id awalal waqti bil asbab ishtaghal, jika di awal waktu dengan sebab-sebab yang menyibukkan dia untuk sholat, itu termasuk di dalam sholat di awal waktu itu namanya. Ya. Ada hadis, ya, yang menyebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Ibni Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Rasulullah SAW pernah ditanya nih, ya, su'ilan Nabi SAW an ahabbil a'mali ilallah. Jadi ditanya Nabi kita Muhammad SAW dari apa yang paling dicintai, gitu ya. An ahabbil a'mal, dari apa yang paling dicintai, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya gitu. Su'ilan Nabi an ahabbil a'mal. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling dicintai sama Allah, gitu. Apa itu? Faqala, ya, bersabda Rasulullah, as-salatu fi awali waqtiha. Jadi salat di awal waktu itu yang paling, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat Imam Ibni Hibban dan Imam Al-Baihaqi. Bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu as-salatu fi awali waktu, yang nggak ada tandingan itu. Jadi kalau kita mau nyari pekerjaan, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu fi awali waktiha itu. Makanya kalau ditanya tentang amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, dalam hadits ini Rasulullah katakan as-salatu fi awwali waqtiha. Enggak ada lagi. Tandingannya enggak ada lagi tuh. Jadi kalau kita mau nyari amalan-amalan di dunia ini yang bisa kita lakukan, bagian daripada baktinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau kita hitung, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktunya. Salat itu kan amalan yang paling utama yang dihisab nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi amalan yang paling pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Nah, karena paling saking utama itu pekerjaan sholat. Tapi di antara itu ada lagi amalan yang paling dicintai, apa? As-sholatu fi awwali waqtiha, yaitu sholat di awal waktu. Ya, makanya kalau kita masih dikasih kesempatan nikmat sehat, nikmat panjang umur, ya, nikmat senggang waktu gitu ya. Itu ya manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, apa? Sholat di awal waktunya. Kalau sekarang nih mungkin bisa jadi pelajaran nih buat kita nih semuanya. Ya, teman-teman, saudara-saudara jamaah yang lagi pada isolasi mandiri ya di rumah, ya nggak kemana-mana tuh dia. Ya karena memang kerja dari rumah, di sekolah aja di rumah nih sekarang. Ya kerja dari rumah, ya apalagi misalkan yang positif ya, karena dia nggak boleh kemana-mana tuh, isolasi mandiri di rumah aja udah. Nah, di rumah aja ya. Bagaimana ketika dia mempertahankan imunnya untuk bisa naik lebih baik kan gitu. Itu manfaatkan tuh dengan sebaik-baiknya gitu. Apa? Giliran masuk waktu sigrah. Ya, itu pelajaran. Mungkin kita lagi diingetin juga sama Allah, ya tadiannya kemarin-kemarin giliran udah masuk waktu sholat ya kita masih pora-pora aja gitu, masih ada aja yang kita kerjain berkenaan dengan amalan-amalan dunia, ya justru mengalahkan daripada amalan-amalan akhirat kita. Giliran begini dikasih sama Allah wabah sehingga dia isolasi mandiri nih di rumah. Nah, bagaimana tuh? Nah, harusnya itu jadi berpikirnya kita. Oh, ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Nah, sehingga ketika dikasih sakit, ya terus tuh kuatkan imun kita dengan apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu, segera langsung sholat. Bahkan belum masuk waktu kita udah nunggu untuk sholat, udah siap ya, udah wudu, udah sudah menutup aurat ya, bahkan sudah menyiapkan tempat untuk sholat. Jadi ketika masuk waktu, wah diawali dengan qobliyah ya, lalu langsung sholat, wah luar biasa itu. Mudah-mudahan kebiasaan ketika dia isolasi mandiri itu ya, terus terbawa ya, ketika dia udah selesai isolasi mandiri. Ya bisa jadi itu salah satu cara Allah mengingatkan kita gitu, untuk mengutamakan pekerjaan-pekerjaan yang hakikatnya mendahulukan pekerjaan urusan-urusan akhirat itu. Jadi an ahabil a'mali ilallahi, jadi tentang pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, Rasulullah jawab as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktu. Wa qad warada, dan juga diriwayatkan ya, akhrajahu Daruqutni, yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa qad warada awwalul waqti ridwanullah ya. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Jadi kalau tadi dalam hadis yang lain disebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu ya, dalam hadis ini disebutkan awalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah ya, karena memang tidak lain yang kita cari ya, di dunia ini adalah keridhaan Allah gitu. Mencari keridhaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan ikhlas karena Allah, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang sholat di awal waktu ya, keridhaan Allah itu luar biasa ya, turun kepada
orang yang mengerjakan sholat di awal waktu. Wa wasatuhu rahmatullah. Adapun pertengahannya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya masih dikasih juga tuh kita. Jadi kalau sholat tidak di awal waktu, di pertengahan waktu, rahmatullah, masih ada kasih sayang Allah di situ. Wal akhiru afwullah. Dan di akhir waktu masih boleh tuh afwullah, ada maafnya Allah, ampunan Allah itu buat kita. Tuh. Kita mau cari yang mana tuh? Ya, kita mau cari pasti yang paling utama, yaitu ridwanullah, keridhaan Allah. Kita sholat di awal waktu. Dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat Imam Ad-Dailami ada disebutkan fadlu awalil waqti ala akhirihi kafadlil akhirati ala dunya. Adapun keutamaan awal waktu sholat tuh ala akhirihi, atas akhir waktu sholat. Kalau dibandingin tuh awal waktu dengan akhir waktu, kafadlil akhirati ala dunya, seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Wah, agak bisa dibandingin. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Jadi kalau misalkan ada orang sholat di awal waktu dengan orang sholat di akhir waktu, bagaimana bandingannya? Seperti keutamaan akhirat dengan dunia. Bandingannya, wah jauh bener. Antara dunia sama akhirat mau dibandingin, wah, akhirat lebih kekal, ya. Akhirat itu lebih baik, ya. Akhirat itu lebih mulia, lebih utama gitu. Jadi kalau ada orang sholat di awal waktu, ya keutamaannya sangat luar biasa gitu. Itu hadis-hadis yang disebutkan oleh Tuan Musannif tentang bagaimana memotivasi kita nih agar supaya sholat di awal waktu. Memang kadang-kadang kita juga segen benar gitu. Bahkan yang kita kerjain itu adalah hakikatnya amalan-amalan dunia tuh. Amalan-amalan dunia yang kita kerjain. Di pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau tadi asbabus sholah itu masih awal waktu asbabus sholah. Jadi ada pekerjaan yang kita lakukan berkenaan dengan asbabus sholah, ya. Kayak menjawab azan, lalu berwudu atau taharat, atau menutup aurat dan gitu, atau menunggu jamaah, itu masih dalam kategori asbabus sholat. Nah ini mah ada orang yang mentakhirkan sholatnya dari awal waktunya, cuman karena ada hal-hal yang dilakukannya itu pekerjaan dunia. Nah ini yang merugi kita. Kadang sehari-hari juga begitu kita. Udah masuk nih waktu zuhur, tanggung gitu. Atau ketika masuk asar, tanggung dikit lagi nih, bikin ngetik lagi satu paragraf lagi nih. Atau ada aja lah gitu. Lagi masak, nanggung kan gitu. Ya makanya masak jangan deket-deket waktu zuhur. Jadi kan bisa diperhitungin waktunya. Waduh, kalau masak ini kayaknya romannya bisa kepotong sama zuhur, bagaimana caranya nih? Itu kan bisa diprediksi gitu. Kadang-kadang kita memang modus mulu, ya alasan aja, ada aja alasannya karena inilah gitu. Tapi memang ada beberapa pekerjaan gitu ya, justru malah ada disunahkan kita untuk mentakhirkan waktu sholat. Ya, bagaimana itu? Kok ada pernyataan seperti itu, sedangkan tadi disebutkan bahwasanya sholat di awal waktu itu adalah amalan yang paling utama. Sholat di awal waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau ternyata ada wayundabu ta'khiru sholati an awalil waktu, ada disunahkan mentakhirkan sholat dari awal waktunya. Wah, malah disunahkan tuh. Kenapa? Dobituha, ya, dobitnya ya kira-kira batasannya gitu ya. Yang dikata orang boleh mentakhirkan sholat itu
Kalau apa? Idza kana ta'khiru min maslahatis shalah fayusannu ta'khiruha. Jikalau dengan mentakhirkan sholat itu jadi kemaslahatan sholat, justru sholatnya jadi malah lebih bagus. Fayusannu ta'khiruha itu hakikatnya maka disunahkan dia untuk mentakhirkan sholatnya. Andai kata mentakhirkan sholat itu lebih maslahah, lebih bagus gitu. Itu batasannya begitu, dhabitnya tuh. Jadi kalau misalkan tadi disebutnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu, nah sekarang ada kesunahan mentakhirkan sholat karena mencari maslahahnya, ada kemaslahatan di situ. Nah, maka disunahkan mentakhirkan. Apa contohnya? Nah, di situ minha al-ibradu bizuhri. Nah, pernah nih. Ini pernah di sama Rasulullah nih. Al-ibradu bizuhri. Ibrad ya nunggu adem-ademan ketika sholat zuhur. Ada syaratnya tapi nanti nih. Yaitu ibradu bizuhri maksudnya wahwa ta'khiru sholati zuhri an awali waktiha, yaitu mentakhirkan sholat zuhur dari awal waktunya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam bab mawaqitus shalah ya, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim ya dalam bab istihbabul ibrad bizuhri ya. Ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan hadis ini. Jadi kalau mentakhirkan waktu zuhur boleh, karena liqaulin Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, idza ishtaddal harru fa'abridu bizuhri. Ya, jikalau tengari-ngari sedang panasnya, ishtaddal harru, sedang panasnya, panas yang bersangatan, fa'abridu bizuhri, maka tunggulah sampai adem-ademan untuk baru bisa sholat zuhur. Wah, enak dong. Gimana itu? Karena kata Nabi, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya shiddatal harri, panas yang begitu luar biasanya itu ketika siang hari, min fayhi jahannam, itu dari hawa-hawanya neraka jahannam. Jadi kalau tengari-ngari kita lagi sedang panasnya luar biasa, itu hawa panasnya sekali ya, itu termasuk fayhi jahannam juga itu ya, hawa-hawa neraka jahannam. Nyeplos ya, kalau nyeplos bisa jadi kebakar, bukan nyeplos artinya hawanya doang itu ke bawah, waduh panas amat ini. Itu kata Nabi, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya panas yang begitu luar biasa ketika siang hari itu adalah hawa-hawa neraka jahannam. Makanya Nabi mensunahkan untuk kepada para sahabat sholat zuhur itu apa? Fa'abridu, nunggu adem-ademan, jangan pas lagi sedang panasnya. Wah, berarti kita boleh dong nunda sholat zuhur gitu sampai nunggu adem-ademan. Iya, memang ada itu bicara tentang menunggu adem-ademan ketika sholat zuhur, cuma ada apanya? Ada syaratnya gitu ya. Jadi syurutu sunniyatil ibradi khamsatun. Jadi syarat-syarat disunnahkannya nunggu adem-ademan ketika sholat zuhur itu ada 5. Itu juga mesti mengikuti syaratnya. Kama qala sahibu Safwati Zubad, sebagaimana yang disebutkan dalam Safwati Zubad, wa sunnal ibradu bi fi'li zuhri li shiddatil harri bi kutril harri li talibil jam'i bi masjidin uti ilaihi min bu'din khilafal jum'ati. Nah, sunnah kita untuk nunggu ya, atau menunda sholat zuhur itu sampai matahari itu tidak terlalu panas ya, jadi nunggu adem-ademan. Kapan dia? Syaratnya antakuna sholatu zuhron, jikalau sholatnya itu adalah sholat zuhur, mesti sholat zuhur gitu ya. Jadi ketika kita mau sholat zuhur
sedang panasnya, boleh tuh nunggu sampai adem-ademan. Itu syarat yang pertama. Tapi jangan dilihat, wah ini zuhur panas, udah nunggu sholat lantaran. Ada syarat yang kedua, apa? Antakuna fi waqtil harri, as-saif, ya. Jadi antakuna fi waqtil harri, yaitu terjadinya di waktu panas, saif, musim panas tuh, saif, ya. Dulu waktu belajar itu dikasih tahu kan suka ketukar itu antara syita dengan saif, ya. Bagaimana ya? Lupa mulu gitu. Musim panas sama musim hujan, bedainnya bagaimana sih? Lupa mulu, ketukar mulu antara syita sama saif, ya. Dikasih tahu tuh dulu sama guru, gampang katanya, bedain antara musim panas sama musim hujan. Kalau saif ya akhirnya kan fa, berarti apa? Panas kan gitu. Kalau syita ada shin titiknya 3 tuh, tik berarti itu titik-titik hujan, ya, asyita. Wah gitu doang, gampang. Jadi antakuna fi waqtil hari as-saif, ya. Jadi keadaan sholat zuhurnya itu di musim panas. Ya kalau kita sholat zuhur, ya sholatnya di puncak, katanya Pak Abridu lah, di puncak mah adem kan gitu. Antakuna fi waqtil hari gitu, di musim panas yang memang keadaannya juga sangat panasnya. Yang ketiga nih syaratnya nih, antakuna fi kutrin harin, yaitu keadaannya di hari yang sangat panas gitu. Jadi di musim panas dan juga keadaan hari itu sangat panas. Walaupun musim panas tapi berawan misalkan, ya ketutup awan, itu mah namanya belum masuk syarat, karena syaratnya mesti sholat zuhur dan juga dia adanya di musim panas, dan juga bukan hanya musim panasnya aja, keadaan hari itu juga sangat panas sekali. Karena di daerah-daerah tertentu ya gitu memang kadang-kadang panasnya sampai 50 derajat Celcius. Wah, sangat panas. Jadi itu dibolehkan, ada syarat bahwasanya ketika itu dia sholat zuhur nunggu adem-ademan dikit, ya. Dan syarat yang keempat, antu sholat jamaatan, ya, sholatnya sholat berjamaah, bukan sholat sendirian, sholat berjamaah. Antu sholat jamaatan, jadi bukan sholat sendiri dia, karena memang pengen mendapatkan keutamaan berjamaah. Sedangkan itu sholatnya zuhur, udah gitu musim panas, udah gitu hari itu sangat panas, dia pengen dapat tetap sholat berjamaah. Bagaimana hakikatnya? Dia boleh untuk nunggu adem-ademan, tapi harus memenuhi syarat ini, yang 5 ini. Apa? Yang terakhir, yang kelima, ayyakuna makanus sholati ba'idan, bahwasanya keadaan tempat sholatnya itu apa? Jauh, ba'id. Ya, dia nih sini rumahnya masjidnya jauh, sehingga ada mudaratnya. Apa itu? Ya itu tadi, karena dia mau sholat zuhur di musim panas, hari itu sangat panas, dan dia pengen dapat keutamaan berjamaah, tempat sholatnya itu jauh di jalan. Wah, kalau di jalan juga jadi apa? Jadi panas, terpapar dia sinar matahari, jadi mudarat buat dia. Nah, makanya Nabi ketika mendapati keadaan yang seperti ini tadi, yang 5 ini, kata Nabi, fa'abridu, boleh tuh dia sholat fa'abridu, nungguin adem-ademan. Tapi kalau kita sholatnya memang ya sholat zuhur di musim panas, memang panas banget, lalu hari itu juga panas, dia sholatnya berjamaah tapi deket, ya berarti nggak masuk syarat juga. Dan juga kita di Indonesia mungkin kalau keadaan musim panas, sepanas-panasnya kita pun ya masih bisa kita siasatin gitu, nggak bakal mudarat sama kita panasnya itu. Ya kalau panasnya itu bikin mudarat sama kita, makanya ada keusunahan untuk fa'abridu. Nah itu salah satu tuh daripada kesunahan kita boleh mentakhirkan sholat. Walaupun tadi dibilang keutamaan amal itu adalah sholat di awal waktu, ternyata mentakhirkannya itu boleh. Contohnya itu tadi zuhur, ya, cuman jangan jadiin modus itu, mentang-mentang zuhur itu boleh ditakhirkan, kita lihat dulu masuk syarat nggak. Kalau nggak masuk syarat, ya kagak boleh kita mentakhirkan sholat. Mentakhirkan
gitu. Kan kata Nabi boleh Pak Abridu, ya lihat dulu iklimnya berbeda. Keadaan kita di sini tropis ya gitu, sepanas-panasnya kita nggak masuk dalam hitungan ini tuh. Jadi boleh juga dia mentakhirkan sholat ya kalau dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, salah satunya juga ada yang disebutkan oleh Said Abdurrahman al-Mashhur fi Bughyatil Mustarsyidin ya. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada sekitar fi sab'in wa ishrina suratan ya. Jadi ada sekitar 27 keadaan orang yang boleh mentakhirkan sholatnya itu. Nanti boleh dilihat tuh di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, satu-satunya ada sekitar 27. Di antaranya itu ya sama tuh tadi li syiddatil harri ya, masuk juga tuh. Jadi saking panasnya keadaan ketika itu, maka dia boleh untuk mentakhirkan sholatnya. Dan juga misalkan ketika dia daim hadas ya, orang yang hadasnya daim, tapi dia berharap di pertengahan waktu terputus hadasnya gitu, jadi tidak daim lagi ya, dia punya harapan untuk tidak daim lagi hadasnya. Lalu ketika masuk waktu dia tidak langsung sigrah sholat, tapi dia nunggu karena dia berharap, ada harapan bahwasanya hadasnya itu bisa berhenti. Lalu dia tidak sholat di awal waktu, ini sunnah, boleh gitu, dibolehkan kalau emang ada orang yang daim hadas gitu. Atau ada juga lil khuruji minnal amkinati allati tukrahu fiha shalah ya, jadi dia nunggu dulu sampai keluar daripada tempat yang mana tempat itu tadinya makruh sholat, di situ dia makruh ya, makruh sholat di tempat itu, tapi dia nyari tempat yang tempat itu tidak dimakruhkan sholatnya. Seperti yang sebelumnya kita ceritakan, ada hal-hal yang ada tempat-tempat yang dimakruhkan sholat, di antaranya di pasar. Saking ramainya tuh, saking ramainya di pasar dia mau sholat kan makruh tuh. Sedangkan udah masuk waktu, dia ingin menghindari kemakruhan agar lebih utama sholatnya. Lalu dia cari tempat yang tidak ramai, sehingga ketika itu mencarinya sampai waktu yang lama. Dia keluar daripada tempat yang tidak dimakruhkan lagi, dia baru sholat. Nah itu sunnah mentakhirkan sholatnya, karena ketika dia sholat di tempat itu makruh, dia mencari tempat yang tidak makruh untuk sholat. Nah itu disunahkan begitu. Atau juga indal ghadab ya, salah satunya itu ya, mentakhirkan sholat ketika marah. Jadi orang kalau lagi marah jangan langsung sholat tuh, memang disunahkan untuk apa? Menghilangkan dulu kemarahannya, redam dulu kemarahannya sampai benar-benar hilang, baru dia apa? Sholat gitu. Jangan lagi sedang marahnya dia sholat, apalagi lagi sedang marahnya jadi imam dia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lagi marah-marah kan gitu, jadi imam, bahaya kan gitu. Jadi salah satunya itu juga itu. Jadi ketika sholat itu afdol di awal waktu, ada keutamaan, bahkan amalan dicintai oleh Allah. Tapi ternyata ada keadaan-keadaan tertentu yang mana ketika disunahkan justru kita untuk mentakhirkan sholat. Bahkan diantaranya adalah liman indahu dhaifun ya, ada padanya tamu ya, tamu tuh hatta yut'imahu ya, sampai tamu itu kita suguhkan itu. Jadi kita ada tamu nih, sedangkan masuk waktu sholat, maaf ya saya langsung sholat, sedangkan itu tamu belum dijamu, justru itu tidak utama. Yang utamanya apa? Ketika ada tamu ya, lalu kita nunggu mau menjamu dulu sampai kita jamu, sedangkan udah masuk waktu, udah kita jamu dulu, karena memuliakan tamu juga ada perintah ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ada tamu datang ya, disuguhkan dulu, dikasih makanan, minuman dan sebagainya. Sedangkan dari tadi udah masuk waktu, lalu dia baru sholat ya. Ternyata ketika masuk waktu sholat, lalu ada tamu, kita suguhkan itu tamu untuk ada ya sekedarnya kita suguhi,
lalu baru kita sholat. Nah, itu mendapat kesunahan takhirus sholat karena memuliakan tamu tuh. Wah, luar biasa itu ya. Makanya nanti untuk lebih lengkapnya kita lihat di Bughyatul Mustarsyidin ya. Tapi di sini disebutkan diantaranya yang paling disebutkan oleh Tuan Musannif tentang kesunahan mentakhirkan sholat itu karena memang ada keadaan yang sangat luar biasa panas ya, dan ini dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'dzarus sholati arba'atun. Adapun uzur salat itu ada 4 ya. An-naumu wan nisyanu wal jam'u wal ikrah. Insyaallah nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. وفقنا في الدين وجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.